Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Bu Novi. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran budaya Melayu. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ananda, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu hari ini, dan Allah mudahkan kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah Ananda, sebelum kita lanjut, ayo siapa yang sudah menjalankan amanah Bu Novi? Baca buku dulu sebelum belajar. Nah yang sudah baca buku, ayo tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Ya benar, hari ini kita mau bahas corak dan motif tradisional Melayu. Corak dan motif tradisional Melayu. Nah, sebelumnya kita tahu dulu ya, motif itu adalah bentuk dasar dari hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya atau sebuah seni. Nah, sedangkan kalau untuk corak sendiri, corak yaitu bentuk ungkapan seseorang pelukis atau pengrajin dalam menggambarkan motif sesuai keinginan pelukis atau pengrajin agar hasil karyanya terlihat lebih indah. Namun pada dasarnya corak dan motif itu memiliki satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, yuk untuk lebih lanjutnya kita simak yuk bentuk dari corak dan motif yang ada di daerah Melayu. Nah, ada beberapa motif atau corak yang akan Bu Novi kasih gambaran kepada Ananda. Nah, salah satunya itu adalah motif-motif atau corak yang ada terdapat pada rumah adat yang ada di gambar. Nah, di setiap sisinya itu boleh Ananda lihat, itu dia memiliki ciri khas atau ukiran tersendiri. Jadi itu merupakan bentuk atau ciri khas dari tradisional Melayu ya. Nah, itu. Yuk kita simak satu persatu dari setiap ukirannya. Nah, target utamanya adalah Ananda mengetahui bentuk dan nama dari ukiran berikut ya. Nah, yang pertama itu ada namanya pucuk rebung. Pucuk rebung itu tunasan bambu ya nak, bagi yang tidak tahu rebung. Nah, yang kedua ada namanya awan larat. Nah, corak ini terinspirasi dari awan bergerak. Nah, ini konon katanya menunjukkan rezeki kita yang panjang atau yang selalu bergerak, seperti itu. Juga ada bentuk selembayung. Nah, ini sering kita temui di atap rumah ya nak. Ini biasanya sering ditemui di atap rumah. Bentuknya menyilang. Seperti itu ya ukirannya. Nah, yang keempat itu ada lebah bergayut yang biasanya ada di samping-samping rumah yang di bagian atap. Nah, itu terinspirasi dari lebah-lebah yang bergantung di pohon-pohon yang besar. Nah, yang kelima ini ada motif atau corak itik sekawan. Ini menggambarkan sebuah kehidupan yang dimana menunjukkan dari gambaran itik yang berjalan selalu seiring, bersahabat, kompak, selalu bersama-sama. Nah, ini menunjukkan contoh dari arti kehidupan yang seharusnya. Nah, ini selanjutnya namanya sigap atau bidai. Biasanya selalu digunakan orang untuk di bagian ventilasi. Nah, selanjutnya ini ada corak layang-layang. Corak layang-layang ini biasanya selalu ada di setiap sudut-sudut atap rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap kita itu memiliki kebebasan yang tahu batas atau tahu diri sebagaimana penempatan seharusnya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, yang terakhir ini ada namanya kaluk pakis. Kaluk pakis ini biasanya selalu dijadikan corak atau motif Melayu yang dipadu-padankan. Nah, sehingga dia bentuknya cermat, jadi kelihatannya lebih indah. Nah, itu tadi ya Ananda, beragam motif dan corak yang terdapat pada kehidupan atau tradisional Melayu. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita selanjutnya menggambar. Nanti silahkan Ananda pilih
salah satu motif tradisional Melayu yang tadi sudah dari Bu Novi jelaskan, atau boleh juga nanti Ananda pilih salah satu yang ada di buku sesuai dari rumah adat yang ada di buku, boleh juga. Jadi nanti pilih satu saja motif lalu Ananda gambar atau ukir di buku budaya Melayu. Nah, nanti setelah Ananda gambar, ukir atau Ananda buat di dalam buku budaya Melayunya, silahkan nanti dikirimkan kembali hasilnya kepada Bu Novi. Oke Ananda, sekian ya untuk hari ini. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu kembali Ananda, semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.